Depan kita sudah ada di bulan Agustus, saudara-saudara ya. Tuhan Yesus sudah mendahului kita sebelum kita sampai di bulan Agustus. Tuhan Yesus sudah siapkan reservasi berkat-berkat yang terbaik buat saya dan saudara. Seperti Tuhan berkata kepada murid-murid, kepada perempuan yang datang di kuburan pagi-pagi hari, bilang sama Petrus, saya tunggu dia di Galilea. Dan betul, sebelum Petrus sampai di Galilea, Tuhan sudah sampai dan dia sudah tunggu dengan roti dan ikan. Tuhan sudah tunggu dengan berkat yang sudah dibutuhkan di bulan depan. Bisa bilang amin? Sehingga kita bisa bilang sama-sama, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Dasar kita menyembah bukan karena siapa kita, tapi siapa Tuhan. Amin. Amin. Dasar kita meninggikan Tuhan itu karena Dia baik, karena Dia sangat mengasihi kita. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together worthy, all together worthy, all together wonderful too. Here I am to worship. Oh, Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Saudara saja. Our God is an awesome God. You reign. From heaven above. Wisdom, power, love. Our God. Sama-sama our God. Oh, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome. Anak-anak, ya, gitu ya. Tuhan memberkati, ini udah bagian dari khotbah. Jadi ini sudah setengah khotbah, saudara. Jangan pikir nanti kita khotbah jam berapa. Thank you, Tuhan memberkati. Khotbahnya lanjut terus dengan perkataan. Karena tadi kita khotbah dengan puji-pujian. Dasar kita menyembah Tuhan adalah apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dasar kita beribadah adalah perbuatan Tuhan bagi kita. It's not about you, tapi ini tentang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Dia tidak pernah berhenti terlibat dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Saudara-saudara, bahkan alam semesta ini buatan tangannya Dia jaga. Apalagi saya dan saudara hasil perbuatan tangannya. Saudara mungkin baru dengan minggu lalu, atau bulan lalu, atau 2 minggu lalu, seorang pengkhotbah, atau pendeta, atau liturgos yang mentabiskan ibadah dengan berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saya kasih tahu buat saudara, untuk jadikan matoa, Tuhan berfirman. Untuk jadikan kawalinya ekor kuning, Tuhan berfirman, jadilah ekor kuning, jadilah kawalinya. Tapi untuk jadikan saya dan saudara,
Tuhan pakai tangannya. Dan mungkin saudara berkata begini, Pak Pendeta, itu kan untuk Adam dan Hawa, di mana Tuhan menjadikan dari tanah. Memang sudah semua kita ini dari tanah. Lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bumi mengeluarkan binatang-binatang. Ya sudah semua ini dari tanah. Bahkan semua yang saudara lihat termasuk bangunan ini semua dari tanah. Mobil yang saudara punya semua dari tanah. Ya, biji besi diolah, dibuat mesin, semua dari tanah. Saudara, tidak ada yang semua dari tanah. Dan nanti akan kembali kepada tanah lagi. Jadi saudara bisa lihat semua yang ada di bumi ini datang dari tanah, saudara ya. Nah, saudara mungkin berkata itu cuma untuk Adam dan Hawa, tapi saudara baca Mazmur 139. Tadi pagi ada seorang keluarga, ada keluarga yang menyerahkan anaknya, dan saya kasih ayat ini sebagai dasarnya. Mazmur 139 mulai ayat 13 ya, dikatakan engkau yang bentuk aku dalam kandungan ibuku, ya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggang ini ada hubungannya dengan jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini hasil karya Tuhan. Bukan kopu hebat, bukan kopu jago. Bahkan ada orang yang coba atur Tuhan. Tuhan, pokoknya anak pertama harus laki-laki. Mainan laki-laki diberikan, ya, kemudian baju laki-laki dibelikan. Namanya Stefanus, yang lahir Stefani, saudara-saudara. Masalah mulai timbul di sana. Kenapa? Karena jenis kelamin yang tidak diinginkan itu juga bisa bikin masalah, ya. Jadi saudara-saudara, kalau ada anak yang tinggal sama orang tua sakit-sakit, ya, itu mungkin salah satunya karena jenis kelamin yang tidak diinginkan, ya. Di dalam masyarakat Tionghoa disebut ciong, saudara. Lalu menurut Feng Shui, engkau tidak cocok tinggal di sini, tinggal di sana, betul. Kalau yang di Manado, tinggal dengan opa, sehat, betul, saudara-saudara, ya. Tinggal dengan orang tete dan nenek, betul, sehat. Tapi masalahnya bukan di situ. Ganti farm, ganti marga, betul, saudara. Tapi bukan di situ masalahnya. Saya pernah ingat ada satu ibu. Dia dokter, saudara, ketika hamil anak pertama, masih jauh-jauh hari, dia sudah tahu, saudara, karena dia bisa USG sendiri, dan dia pingin sekali anak laki-laki. Begitu dia USG, saudara-saudara, ternyata anak perempuan, dan dia cuma ngomong begini, ya wedok. Cuma ngomong begitu, saudara, ya perempuan. Saudara-saudara tahu, anak ini ketika lahir, sakit-sakitan sama mamanya. Lalu tinggal dengan eyangnya, dia tugas di Jogja, eyangnya di Semarang. Sudah satu ketika dia mendengarkan khotbah ini, bahwa Tuhanlah yang bentuk buah pinggangku. Ya, lalu dia lapor sama pendeta, saya ini punya masalah karena saya pingin sekali laki-laki, tapi yang lahir ini perempuan dan kami tidak bisa tinggal sama. Kalau dia tinggal sama-sama saya pasti sakit. Kira-kira saya bikin apa? Oke, kau minta hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan. Ya, Tuhan pasti kasih jalan. Tiba-tiba satu waktu sudah dia berdoa, dia bikin surat, zaman itu masih pakai surat, dia bikin surat kemudian dia kirim, nak, mama minta maaf ya, dulu mau pingin sekali laki-laki tapi ternyata kau yang lahir. Dan hari ini mama terima kau karena kau adalah hasil buatan tangan Tuhan. Sebulan kemudian dong dua bisa jalan gandeng tangan di mall. Kenapa? Sudah disembuhkan. Kabar baik, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan, saudara ya. Nah, saya khotbah di Tanah Hitam. Nah, saya khotbah barang ini. Tiba-tiba ada seorang bapak, dia lihat saya tidak berkedip. Lalu habis khotbah dia bilang begini, Bapak, yang Bapak khotbah tadi itu saya. Saya di rumah dengan anak perempuan saya, dia sekarang baru tamat SMA dan siap untuk kuliah, tapi kami dua tidak pernah akur. Berkelahi terus, saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi selalu saya masalahkan dia, dan dia sudah kepahitan dengan saya. Saudara-saudara, kalau dia bilang, Pak Pendeta, tolong kah datang ke rumah sebelum dia berangkat berdoa. Saya sekarang sadar bahwa dia itu adalah hasil karya Tuhan, hasil buatan tangan Tuhan, karena Tuhan yang bentuk buah pinggang. Oke. Saya jemput dia di seorang polisi, di kantornya, kemudian dia telepon, jangan kemana-mana, hari ini Pak Pendeta mau datang. Lalu saya datang ke sana, istrinya, anak perempuannya sudah duduk di situ, kemudian dia duduk di sini, saya berdiri. Lalu saya memulai, sebelum berdoa, saya tanya sama anak perempuan ini, anak, kau tahu tidak, kalau papamu pernah kecewa, kau perempuan. Ya, hari ini, papamu mau menerima engkau apa adanya. Saya belum berdoa dan dosu, baku lompat dong, baku rangkul. Aduh, saudara-saudara, sesuatu yang terjadi luar biasa. Tiba-tiba mujizat terjadi di wajah mereka, muncul angka 1111. Maksudnya biar saudara jangan menangis, itu air ingus dengan air mata. 1111, saudara-saudara ya. Meleleh semua di dompung muka, saudara-saudara ya. Dan terjadi pemulihan. Saya ketemu dia ketika dia sudah bertugas di daerah Kerom. Dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih buat doanya. Sekarang ketemu dua akurnya minta ampun. Kabar baiknya, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, saya kasih sedikit cuplikan ya, biar sudah tahu kasus ini, karena perilaku orang tua itu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Jadi kalau kita tahu bahwa ini adalah kita adalah hasil buatan tangan Tuhan, kita tidak pernah akan menyesali hidup kita. Kita tidak pernah akan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa dia punya hidung tinggi, saya punya kayak kue mangkok. Ingat, saudara, hasil buatan tangan Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini, jangan sekarang, habis ibadah,
paling pertama yang saudara lakukan, ambil cermin. Mungkin ada yang sudah tidak tahan, sudah ambil handphone saudara-saudara. Lalu saudara foto diri saudara, bilang, ini hasil karya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan yang membentuk jenis kelamin saya, Tuhan yang bentuk buah pinggangku. Ya, jadi saudara-saudara, ini sedikit cuplikan di permukaan saja. Tadi pagi saya cerita bagaimana kita direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini intro saudara. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan begini. Ya, klik, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Satu ketika saya satu pesawat dengan seorang dokter yang ambil spesialis S3-nya untuk anatomi tubuh. Lalu dia sudah masuk di semester-semester akhir, terus ketemu di pesawat, saya tanya sama dia begini, bagaimana Pak? Ilmu yang Bapak pelajari, dia bilang begini, aduh Bapak Pendeta, makin kita pelajari anatomi ini, makin ruwet Pak. Saya pikir makin kita pelajari anatomi kita makin mengerti, ternyata makin ruwet, makin tidak. Memang kejadian yang dahsyat dan ajaib, bagaimana kita bisa mengerti dahsyat dan ajaib saudara-saudara ya. Bagaimana sudah bisa bicara tentang sel, bagaimana sudah bicara tentang urat-urat yang begitu banyak. Orang cuman menyelidiki soal telinga saja, mesti sekolah sampai begitu. Cuma teliti soal hidung, itu mesti cuma tulang saja saudara. Cuma bicara soal tulang, itu sekolahnya nggak habis, cuma tulang saja itu saudara. Bapak Ibu, kejadianku dahsyat dan ajaib. Saya kasih tahu kenapa orang Jawa di mana-mana itu selalu sukses. Karena tanpa sadar mereka suka ngomong ini. Orang Jawa itu paling suka bilang untung. Betul tidak? Kalau tangan kiri patah dibilang untung cuma satu. Selalu dibilang untung, saudara. Makanya di mana-mana untung. Kalau dua-dua patah dibilang untung cuma tangan. Kaki masih tidak, saudara. Jadi yang dibicarakan untung terus. Semua yang dilihat pasti untung. Lihat kaleng-kaleng di bak sampah, untung. Lihat plastik-plastik, untung. Kenapa? Karena dimulai dengan perkataan. Semua berkata amin. Jadi dimulai dengan perkataan itu mempengaruhi seluruh sel-sel tubuh kita. Sudah tahu? Saraf bicara menempati posisi tertinggi dari semua saraf yang ada dalam tubuh kita. Ini penemuan abad 20, ahli saraf atau neurologi, mereka mendapatkan fakta bahwa saraf bicara itu menempati posisi yang tertinggi. Jadi waktu kita bilang mantap, seperti memberikan instruksi kepada seluruh sel-sel tubuh. Ada instruksi dari pusat, mantap. Semua jadi mantap. Tapi kalau sudah bilang gawat, ada instruksi dari pusat, gawat. Siaga 3, saudara-saudara ya. Woi, semua langsung loyo, terbisa bikin apa-apa. Jadi saudara-saudara, di dalam Tuhan, solusi selalu taruh di depan, bukan di belakang. Ya, kalau di luar Tuhan, orang bicara masalah di depan, solusi di belakang. Contoh ya. Masalah ini besar, tapi kita bisa menyelesaikannya. Itu perkataan Yosua dan Kaleb. Betul, mereka raksasa, tapi kita pasti masuk karena kita bersama dengan Tuhan. Mereka bicara solusi. Tapi yang 10, betul, kita bisa masuk, tapi jangan lupa masalah ini besar. Coba singgung kiri kanan, kau taruh di mana? Jawaban atau pergumulan? Kalau jawaban, kita pasti akan masuk. Kalau pergumulan, masalah ini besar. Ya kan? Solamit berkata, aku hitam, tapi manis. Coba balik, saya manis tapi hitam. Ini gambar diri yang rusak, saudara-saudara. Jadi ini kejadian, aku bersyukur. Semua bilang, aku bersyukur. Jadi saudara harus lihat, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Seketika saya ketemu dengan adik saya yang bungsu, ternyata dia lebih tinggi dari saya, saudara-saudara. Saya pikir saya sudah tinggi, ternyata dia lebih tinggi dari saya. Saya bilang, kenapa kok yang belakangan yang bontot terus bisa halen kok kakak yang tua? Tidak, saya bersyukur, saudara. Terima kasih karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ada di sini yang komplain soal tinggi. Gara-gara saya tinggi 159, makanya saya tidak lulus TNI. Ini memang Tuhan ini tidak adil ini ya. Sekarang saudara malah diberkati bisa danai TNI, saudara-saudara ya. Jadi jangan mengkomplain ya, karena Tuhan tidak pernah salah ya. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, ini tentang apa yang Tuhan kerjakan, bukan apa, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Lalu ayat 15 ya. Tulang-tulangku tidak ada yang terlindungi atau tersembunyi bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Semua bilang rekam. Jadi
anak yang dalam kandungan itu kaset kosong. Apa yang dibicarakan, diomongin oleh orang tua, itu proses perekaman. Aduh Bapak, saya susah lah rekam ini selama saya hamil. Saya paling tersuka saya suami sudah. Begitu dia lahir terus ajar benci papanya, dia pasti gak suka ayahnya. Karena sudah direkam begitu. Tapi kabar baik sekali lagi, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Saya kasih kesaksian, ada anak umur 3 bulan bisa bawa jiwa kepada Tuhan karena proses perekamannya sesuai dengan. Nah, mereka dengar firman Tuhan ini, suami istri yang baru menikah dengar firman Tuhan ini, kemudian begitu tahu istrinya hamil karena sejak pembuahan hari pertama Tuhan sudah lihat ya. Coba lompat ayat 16, engkau melihat lagi aku bakal anak ya. Masih bakal anak Tuhan sudah lihat ayat 16. Coba di pasal ini juga 139 tapi ayat 16 coba krek. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi bakal anak Tuhan sudah lihat. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sadar bahwa anak ini adalah hasil karya Tuhan. Dan dia harus direkam. Begitu tahu bahwa mereka istrinya hamil. Setiap kali ada kegiatan apapun. Adiknya ini dilibatkan. Dek, yuk kita memuji Tuhan. Kita mau tidur. Diajak adiknya nyanyi. Dek, kita sudah bangun, ayo kita mengucap syukur. Padahal di dalam perut ini tidak ada siang malam, gelap semua nih saudara-saudara. Tapi diajak, begitu mau makan, dek, yuk kita doa dulu sebelum makan. Padahal dia gak ikut makan, saudara. Mama dan papanya ikut makan, tapi direkam. Apa yang mereka lakukan, dek, yuk kita memuji Tuhan. Setiap kali makan, dek, yuk kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat makanan. Bukan biasa kita nanti adik sulahir baru berdoa, toh berkati ASI ini dalam nama Yesus. Tapi ini masih dalam perut, udah diajak, saudara. Dek, yuk kita bersyukur. Nah saudara, satu waktu, karena orang tuanya ini pelayan, mereka akan meninggalkan anak ini seharian karena tugas pelayanan, lalu berkata kepada suster ketika anak ini usia 3 bulan, nanti jangan lupa jam sekian kasih makan, ganti popok, yang sekian, oke siap nyonya, saya sudah tahu ritualnya, saya sudah tahu ritmenya dan jadwalnya. Sudah tahu, begitu mereka pergi, giliran mau makan, ini anak gak mau makan. Loh, pegang jidatnya gak panas, perutnya gak kembung, ini apa nih? Nyonyanya, setiap hari apa yang dilakukan oleh nyonya kepada anak ini, direkam juga oleh pembantu. Pembantu ini bukan orang percaya, tapi dia ingat, Frankie. Dia ingat, tiap kali sebelum makan, sebelum minum susu, nyonya suka nyanyi. Dan abis itu berdoa. Nah karena tiap hari dia hafal lagunya. Oh yo dek, kita nyanyi. Yes, Jesus love me. Ini anak diam saudara. Oh yes, Jesus love me. Selesai nyanyi saudara-saudara, anak diam, yuk kita doa. Tuhan Yesus, walaupun dia tidak percaya Tuhan Yesus. Karena dia sudah hafal, doanya didengar tiap hari. Saudara tahu waktu dia nyanyi, yes Jesus love me. Tiba-tiba Tuhan menjamah dia. Dia tahu dia orang berdosa. Kok ada orang yang mau mengasihi saya? Begitu Tuhan dan nyonyanya pulang, dia berlutut, tolong doakan saya. Loh ada apa? Tolong doakan saya gara-gara saya nyanyi lagu Yes Jesus Love Me sebelum anak ini mau minum susu karena dia tidak mau waktu saya kasih susu, saya dijamah oleh Tuhan. Anak 3 bulan bisa bawa jiwa kepada Tuhan karena direkam di bagian bumi yang paling bawah. Hari ini mungkin proses perekamannya rusak. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup pulihkan. Saulus itu rusak rekamannya. Tuhan pakai luar biasa. Petrus itu rusak rekamannya. Sakeus itu rusak rekamannya. Kalau saya jadi orang sukses artinya saya punya harta yang banyak. Rusak rekamannya. Tapi begitu dia ketemu Tuhan, rekamannya dibaharui. Jadi baru, setengah dari hartaku akan kau sumbang buat orang susah. Dan kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Dia tidak menganggap kekayaan sebagai status sosial lagi. Tapi takut akan Tuhan adalah statusnya. Amin. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Haleluya. Amin. Saya tidak bilang saudara, saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Karena Tuhan yang berjanji, bukan saya yang ngomong. Aku akan berkati engkau dan olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita pas-pasan saudara-saudara ya. Makanya jangan cuman minta pekerjaan, minta posisi juga. Tidak salah minta posisi. Tidak salah, Alkitab ajar kok. Tuhan nanti satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Minta posisi gak salah. Tapi untuk apa posisi itu yang penting. Saya pernah nanya, kenapa kamu minta doa untuk dapat posisi itu? Oh Bapak, rumah dinasnya besar. Mobil dinasnya 3 Pak. Tunjangan jabatan apa lagi? Kalau itu tujuan saudara, mungkin saudara berdoa lagi. Sebab posisi itu bukan untuk saudara, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Buat apa kau minta posisi ini? Pak,
Di situ saya bisa buat kebijakan. Orang-orang yang honor-honor ini, saya bisa usul mereka untuk bisa jadi pegawai tetap. Kalau saya di posisi ini, saya tidak bisa bikin apa-apa. Itu yang benar. Itu yang benar. Saya tidak salah minta posisi. Karena Tuhan juga bilang, barang siapa yang mau jadi tuan, biarlah ia menjadi hamba atau pelayan. Gak salah. Nah, kamu akan jadi orang hebat. Tapi engkau adalah pelayan Tuhan. Iya, supaya dia tidak sombong nanti ketika dia sukses, ketika dia berhasil, dia tahu saya sudah diucapkan dari kecil bahwa saya ini adalah pelayan Tuhan. Tidak salah, saudara. Berdoa supaya anak-anak kita ini punya posisi. Sudah lihat betapa kacaunya bangsa kita ini? Karena semua yang punya posisi bikin kacau negeri ini. Bikin kabur air, saudara-saudara ya. Coba kalau yang duduk itu anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan. Yang punya fondasi yang kuat. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak terganggu dengan posisi. Tidak terganggu, tapi semua dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya negeri ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya, kembali kepada tadi, engkau merekam aku di bagian bumi yang paling bawah. Jadi proses perekaman masih berjalan sampai hari ini. Apa yang saudara ucapkan di rumah itu mempengaruhi atmosfer. Begitu saudara pulang dari kantor, langsung masuk rumah. Shalom! Diberkatilah semua orang yang ada di dalam rumah ini. Mungkin di belakang dong lagi ribut, rica mahal, ayam mahal. Langsung semua sukacita. Kenapa? Shalom sudah jadi atmosfer di sana. Begitu dia masuk, manusia, anjing tahu dia Tuhan pulang, mana kamu semua ini? Itu kacau semua, saudara. Dong berdoa begini, lebih baik papa jangan pulang-pulang, saudara-saudara ya. Karena kalau papa pulang, tong semua jadi terdakwa di rumah. Haleluya. Biar saudara pulang semua mendapatkan shalom dan damai sejahtera. Shalom, sukacita itu artinya kemenangan dan keselamatan dalam seluruh area. Bukan cuma masuk surga, tapi selamat di pikiran, selamat di dalam perkataan, selamat di dalam keputusan, selamat di dalam hikmat. Semua, whole life, seluruh kehidupan kita ada shalom, ada selamat. Amin, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Saya ingin bawa beberapa ayat di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8. Saudara, kitab Markus itu cuma 16 pasal. Nah, dari 16 pasal ada 3 bentuk pelayanan yang luar biasa. Yang pertama dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-8 yang nanti kita akan baca. Ini pelayanan di Galilea, saya bisa namakan Galilee Ministry. Nah, Galilea itu di utara, saudara-saudara ya. Ada danaunya, danau dengan 3 nama, Galilea, Tiberias, dan Genesaret ya. Saudara-saudara, itu pelayanan di Galilea yang dicatat oleh Markus. Dan sudah tahu mujizat yang pertama juga terjadi di daerah Galilea. Kana yang di Galilea. Karena ada Kana yang di tempat lain. Ada Kana di Syria. Kota Baru itu full di Indonesia. Kota Baru yang di mana? Oh, Kota Baru yang di Lampung. Oh, Kota Baru yang di Medan. Ada Kota Baru semua saudara-saudara ya. Jadi ini Kana yang di Galilea dan itu mujizat pertama. Lalu terus mujizat sampai 8 sampai kemudian yang ke-12. 8 sampai ke-12 itu on the way atau on the route pergi ke Yerusalem. Sebelum dari 12 sampai 16 itu semua pelayanan di Yerusalem di mana dia sampai puncaknya dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga itu mulai dari pasal 12 sampai 16. Jadi ada 3 fase pelayanan. Sama seperti Musa punya 3 fase 40. 40 tahun pertama di istana Firaun, 40 tahun kedua di Midian, jadi ke pegembala domba buat Yitro mertuanya, dan 40 tahun yang ketiga mengeluarkan orang Israel dari Mesir pergi ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Umur 80 dia diutus, lalu dia dipakai Tuhan untuk mengeluarkan mereka keluar dari perbudakan Mesir dan pergi ke tanah perjanjian. Total umurnya 120 tahun. Ulangan 34 ayat yang ke-7, adapun Musa 120 tahun umurnya, matanya belum kabur, kekuatannya belum surut. Dan Musa bisa bilang begini, Tuhan perpanjang dong, masih bagus ini 120. Tuhan bilang begini, satra enak dengan peraturan. Karena Tuhan sudah buat peraturan di Kejadian pasal 6, rohku tidak bersama-sama dengan manusia, adapun umur manusia 120 tahun saja. Jadi satu-satunya orang yang berjalan ke kuburan hidup-hidup itu Musa. Yang lain antar pakai ambulans. Mau kemana? Tuhan mau kubur saya. Hidup-hidup pergi ke kuburan. Ya, lalu dia mati di Gunung Nebo dan sampai hari ini tidak ada kuburnya. Saudara-saudara,
Kalau sudah pergi ke Gunung Nebo di daerah Yordania, itu hanya memorial, peringatan saja. Ada sebuah tugu, lalu ada batu bulat. Nah, mereka bikin memorial atau peringatan tentang kematian Musa. Karena Musa naik ke puncak Pisgah di daerah Moab. Yordania itu punya 3 wilayah besar, paling utara namanya Amon, di tengahnya Moab yang ada puncak Pisgah, di selatan Edom. Ya, jadi Amon itu di utara, ibu kota mereka ada di utara, makanya Aman. Ya, Aman atau Amon itu spellingnya orang Arab. Saya punya teman-teman orang Arab itu banyak, banyak sudah. Dan salah satu kehebatan orang Arab itu tidak bisa bilang huruf P. P-nya jadi B. Kayak orang Sunda itu tidak bisa bilang huruf F. Ya, jadi mereka kalau sudah pergi ke Cihamplas ada kaos-kaos oleh-oleh dari Bandung. Dan salah satu kaos ada tulis begini, siapa bilang orang Sunda tidak bisa bilang huruf F? Itu fitnah, saudara-saudara. Waduh, dia bela ternyata dia sendiri yang melakukannya, saudara-saudara. Itu fitnah. Nah, orang Arab itu tidak bisa bilang huruf P. Jadi kalau saya bangun pagi dia ketemu saya, selamat pagi Baba Bendeta. Semua P jadi B. Jadi yang nama Petrus di sini jadi Petrus. Makanya kalau sudah lihat Petrus dalam spelling Arab itu Butros. Ya, masih ingat Sekjen PBB dulu? Butros Gali. Itu Petrus. Itu spelling orang Arab. Jadi P jadi B. Kalau cuma selamat pagi, Baba, Bendeta, aman. Tapi suami istri yang baku panggil papi dan mami ancur. Selamat pagi babi, waduh, hancur, hancur. Ya kan, B jadi B, wah hancur, saudara-saudara. Tapi memang kenapa Tuhan buat ini, saudara-saudara, supaya kita bisa terhibur. Kita bisa terhibur. Indonesia saja ini begitu banyak bangsa, ya. Jadi saudara ingat, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini bukan negara Israel saja, bangsa. Bangsa ini kan, saudara saya catat, bangsa Arab itu negaranya 22. Dan sekarang dong lagi buku cakar nih, buku sikat ini. Iran Hajar, ini. Dong lagi, padahal sama di bangsa Arab. Jadi bangsa dan negara beda, makanya disebut berbangsa dan bernegara, saudara. Karena bangsa Melayu juga ada negara Malaysia, Melayu juga, saudara. Itu bukan cuma Indonesia, itu bangsa. Mongol, oh banyak. Orang Manado bilang kita ini dari Mongol. Naik di Filipina, mirip-mirip semua, saudara. Apa, pergi di Mongolia, saudara. Semua, jadi bangsanya itu Mongol, tapi negaranya bisa banyak. Sama Arab ya, tadi saya sudah kasih contoh. Minimal ada 22 negara Arab. Semua bangsa Arab, bahasanya Arab. Cuma spellingnya agak, lagunya agak beda-beda. Ya, beda-beda. Saudara tahu bahwa kadang-kadang kita berbahasa Melayu tapi bisa tahu dari mana? Dari logatnya, dari alunan. Nah, saudara kalau di Manado, orang motoling, ada orang motoling di sini? Itu biar pergi sampai di Amerika ketemu bisa tahu. Karena dong bicara itu pakai lagu. Kita bilang Pak dia gitu ya. Itu orang motoling. Satu waktu saudara saya bawa mobil. Karena motoling ini sudah canggih saya tak lewat. Saudara ya. Saya gimana? Tiba-tiba sudah sampai di Popo. Begitu sampai di Popo saya ada om saya. Om motoling di mana? Kon dia bilang, Sota Langgar. Gitu. Oh, pakai lagu saudara-saudara ya. Sota Langgar gitu. Nah, jadi bahasanya bisa sama, tapi bisa bedakan dari logatnya saja. Ya toh? Ya logatnya sama. Nah, Tuhan berkata, aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Sudah tahu? Penduduk Israel itu tidak melebihi penduduk Jawa. Nah, kalau sudah tanya penduduk Jakarta berapa? Mesti dijelaskan lagi. Siang atau malam? Karena siang beda, malam beda, saudara-saudara ya. Siang full, orang Bogor, orang Kerawang, orang Tangerang semua muncul di Jakarta. Malam dong pulang. Jadi penduduk Jakarta itu terbagi di waktu siang dan di waktu malam. Ya, di waktu siang lebih banyak, di waktu malam lebih sedikit, saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara yang sedikit saya di waktu malam tidak ada yang tidak macet. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau cuman ikut jumlah mereka di negara Israel ini, itu enggak sampai 20 juta. Tapi Tuhan berkata, mana bangsa yang besar ini? Saya dan saudara termasuk keturunan Abraham. Sebab Galati pasal 3 berkata siapa yang ada di dalam Kristus, ia pun keturunan Abraham.
Jadi bangsa yang besar itu di Indonesia ada, di Papua Nugini ada, di Malaysia ada, bahkan di Iran pun ada. Bukan cuma genetik Yahudi, tetapi orang yang percaya kepada Kristus, dia adalah keturunan Abraham. Di Jogja ada, di Solo ada, di Jakarta apalagi, di Sulawesi ada. Bangsa yang besar. Jadi kalau negara besar dan bangsa besar itu berbeda, ya. Amerika negaranya besar, tapi saudara-saudara, Tuhan berkata bangsa yang besar berarti lebih hebat dari Amerika karena di setiap benua ada bangsa pilihan Tuhan. Lalu Petrus menguatkan, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Saudara-saudara, kita ini juga adalah bangsa yang terpilih. Amin. KTP-nya bisa Jayapura, Indonesia. Tapi secara rohani kita keturunan Abraham. Saya belum pernah lihat ada keturunan Abraham stres, saudara-saudara. Hari ini kita tahu ada banyak istilah dalam dunia kesehatan atau dunia psikologi, termasuk penyakit-penyakit jiwa. Saudara mungkin pernah dengar tentang NPD? Ya? Saudara mungkin pernah dengar dengan PTSD? Post Traumatic Stress Disorder. Stres pasca trauma, gangguan stres pasca trauma. Dan kalau saudara baca di Alkitab, ada orang yang PTSD, murid Tuhan Yesus, namanya Thomas. Ini manusia paling trauma di muka bumi. Sampai dia bilang begini, mari kita pergi mati di Betani sama-sama. Ini trauma luar biasa. Ya, dia PTSD. Tapi Tuhan pakai Thomas. Sampai dia sendiri berkata, ya engkau Tuhanku dan Allahku. Tuhan sanggup menyembuhkan, saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya ketemu waktu pergi pelayanan ke Papua Nugini, ada orang yang trauma dengan malam. Begitu malam rumah, karena dia berapa kali dirampok di waktu malam. Pulang toko dia dirampok. Jadi saudara waktu dia pulang di Jakarta yang aman pun, sebelum malam dia sudah di rumah. Karena trauma tingkat tinggi, ini PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Tapi kabar baiknya, ini nanti jadi judul khotbah tersendiri. Tadi pagi saya singgung sedikit bagaimana kita hasil buatan tangan Tuhan, kemudian Tuhan punya rencana tidak pernah gagal, lalu pengaruh orang tua terhadap perilaku anak itu sangat-sangat besar. Ya, Mazmur 139 masih akan menjadi sedikit bahasan sebelum saya akan masuk kepada inti yang Tuhan mau hari ini. Saudara-saudara, bahwa kita ini hasil buatan tangan Tuhan. Ya. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dengarkan Bapak Ibu, yang pakai mulut saja dia jaga, apalagi yang pakai tangan. Yang pakai mulut yang tidak bisa menyembah, berseru Aba ya Bapa dia jaga, apalagi yang pakai tangan, saya dan saudara. Lah kalau Tuhan jaga, kenapa saya harus alami ini? Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa persoalan ini harus saya alami? Saudara-saudara, itu pertanyaan yang nanti kita akan jawab lewat pergumulan, lewat pemahaman firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Ada begitu banyak, minggu lalu saya sudah berbicara buat saudara tentang bertanya yang butuh jawaban dan bertanya yang butuh pertanggungjawab. Ya, beda kalau jawaban tuh, kenapa saya pakai putih-putih nih Papa, ini hari Senin upacara. Kalau kenapa kamu terlambat itu butuh pertanggungjawab, bukan cuma jawaban. Oh karena ini bla 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 bla, itu pertanggungjawaban ya. Ada yang jawaban, ada yang pertanggungjawab, perlu penjelasan, perlu explain why itu kenapa itu terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan yang menjadikan kita, dia jaga kita, dia lindungi kita. Ini ilustrasi yang pernah saya kasih tahu buat saudara. Satu ketika ada seorang pendeta yang pergi potong rambut di barbershop. Dan kebetulan yang potong ini dulu seorang percaya, tapi akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Dia bilang begini, saya terpercaya Tuhan itu ada. Saya akhirnya mundur dari pelayanan dan saya tidak percaya lagi Tuhan itu ada. Loh kenapa? Kalau Tuhan ada kenapa saya harus alami ini? Kalau Tuhan ada kenapa ada peperangan? Kenapa ada penyakit baru-baru muncul semua? Di mana Tuhan? Ya, dia berdoa, Tuhan kira-kira saya mau kasih jawab apa untuk pertanyaan kayak begini. Setelah selesai rambutnya dipotong sudah rapi bagus, dia bayar, dia keluar. Begitu keluar dia balik lagi 5 menit dan bawa seorang yang gimbal, rambutnya tidak terurus, kemudian di depan barbershop itu dia berteriak dengan lantang sekali, dengan keras sekali. Saya tidak percaya ada tukang cukur di kota ini. Itu yang lagi potong rambut dia kasih tinggal dulu, dia keluar. Pak pendeta jangan ngomong sembarang. Kopu rambut jadi bagus itu siapa yang kerjakan? Dia ngomong lebih keras kayak seperti, saya tidak percaya ada tukang cukur di kota ini. Akhirnya bertanya, kenapa kau berkata begitu? Buktinya ada orang gimbal di kota ini yang rambutnya tidak terurus.
Dia tidak pernah datang sama saya, Pak. Kalau dia datang sama saya akan bikin rapi kayak Pak Pendeta punya rambut. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu ada. Cuma kita tidak datang kepada dia. Kalau kita datang kepada dia, dia akan buat hidup kita menjadi indah. Karena bukan orang yang dalam gereja yang ciptaan baru, tapi orang yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukan siapa yang ada di dalam gereja. Sebab orang yang di dalam gereja belum tentu di dalam Kristus. Tapi orang yang di dalam Kristus pasti cinta ke gereja. Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tangan Tuhan ini tidak pernah undur untuk menolong kita. Kita pergi kepada Markus pasal 8 ayat 22. Ini Tuhan menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Tuhan menyembuhkan orang buta di Betsaida ini dalam on the road atau perjalanan menuju pergi ke Yerusalem. Ya, ini on the way. Jadi Galilee ministry, kemudian on the way ministry, dan Jerusalem ministry. Ya, 1 sampai 8, kemudian 8 sampai 12, dan 12 sampai 16. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Saya suka sekali apa yang ditulis oleh Markus ini. Tibalah Yesus dan murid-muridnya. Bukan tibalah murid-murid dan Yesus. Kalau saudara baca berita Papua Post atau Cendrawasih Post atau apa Post gitu. Lalu tibalah gubernur dan rombongan di Wondama atau di Wasior. Berarti yang jadi agenda itu adalah gubernur, bukan pengikut-pengikutnya atau rombongannya. Ya toh? Yang punya agenda adalah gubernur. Kunjungan itu adalah agenda daripada gubernur. Kalau tibalah Yesus dan murid-muridnya, berarti Yesus yang punya agenda. Yesus yang punya rencana. Bapak Ibu, di atas semua planning yang kita buat, jangan lupa, I have a plan for you. Aku juga punya rencana atas hidupmu. For I know the plan I have for you. Ya, ke Yeremia pasal 29. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku terhadap engkau. Saudara kita ini, saya lebih tahu diri saya. Saya mau bilang Tuhan lebih tahu saudara. Amin. Kau mau cari tahu kau punya leukosit, HB, kolesterol, kau mesti ambil darah, cek. Dan itu kan pun kadang-kadang bisa meleset. Ada yang akurasinya sekian, ada yang tingkat melesetnya sekian. Apalagi yang cuma suntik terus yang pakai di rumah punya itu. Saudara. Ya minimal kita bisa tahu lah. Ada yang lebih akurasi itu darahnya disedot mungkin 100 atau 200 cc begitu saudara-saudara. Lalu cek itu mungkin lebih tinggi. Nah saya mau berkata buat saudara, Tuhan tidak perlu pakai alat untuk cari tahu kau punya HB berapa, dia tahu kau punya leukosit, dia tahu kau punya, dan dia tahu rambut di kepala saudara berapa. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita sisiran, itu disisir tuh full, yang tegati-tegati disisir tuh full. Tapi kan kita tidak pernah hitung yang rambut-rambut baru, yang tunas-tunas baru keluar itu. Wow, ada yang tahu sini rambut di kepalanya berapa, bahkan yang paling sedikit rambutnya pun. Dia tidak tahu berapa. Amin. Sampai hari ini saya coba, saya punya urat-urat kening ini, rambut kening ini berapa. Saya coba, satu waktu saya main dulu apa tuh, bulu meriam bambu. Yang kalau musim Natal tuh kita di kampus suka taruh minyak tanah, tiup. Dar. Saudara, saya sementara tiup, api di dalam masih ada, saudara-saudara. Itu api balik, saya kening semua rata, bambras, saudara. Karena api, untung muka saya tidak berubah, saudara. Cuma kening saja yang angus, saudara-saudara. Lalu saya coba hitung-hitung, ini pas botak ini, tidak bisa, saudara. Botak saja, saya tidak bisa hitung. Tapi Tuhan tahu jumlah rambut di kepalamu. Amin. Ya kalau rambut-rambut lurus kayak Pak Willy mungkin masih gampang hitung-hitung. Tapi kalau yang saya ini, depo akar di sini, depo ujung di sini saudara. Aduh, baku tak cakut, tak lingkar-lingkar ini saudara. Orang kalau potong rambut saya agak susah, makanya saya lihat nih, terlalu miring kiri, miring kanan. Kenapa? Kalau dia kasih rata di sini, yang sini muncul. Dia kasih rata di sini, yang sini muncul. Jadi saya bilang hati-hati, dia ada lekuk-lekukan seperti ceruk-ceruk laut di dalam saya. Jadi kalau sampai kau salah potong, dia ceruk keluar, so tidak bisa diperbaiki biar kau tutup pakai apa lagi. Tetap dia pasti akan keluar. Nah itu uniknya rambut saya, saudara-saudara. Agak sedikit unik. Tapi Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. Yang setuju katakan amin. Dia lebih tahu daripada saya. Dia lebih tahu daripada saudara. Kemudian tibalah Yesus. Saya mau bilang begini. Besok hari Senin tanggal 27. Kemudian tibalah Yesus dan saudara di tanggal 27. Kemudian tibalah Yesus dan saudara di bulan Agustus.
Tuhan punya agenda, silakan berlaku. Tuhan, aku punya rencana hari ini, silakan agendamu saya persilakan. Itu tibalah Yesus dan murid-muridnya. Pokoknya kalau saya bilang tak ada yang bisa pilih. Itu berarti tibalah murid-murid dan Yesus. Bukan tibalah Yesus dan murid-murid. Haleluya. Silakan Tuhan, saya ada planning begini. Silakan Tuhan, biar agendamu yang berlaku. Satu ketika saya pergi ke Manado, waktu itu saudara. Lalu ada keluarga bilang, ayo kita ke sini dulu. Saya bilang, sebentar saya mau berangkat. Ini tiket sudah ada. Oh iya, tolonglah saudara-saudara karena melayani mereka. Pergi ke bandara mepet. Dan hari itu nggak tahu pilot kenapa dia mau tunggu berangkat. Pokoknya 5 menit sebelum terbang, saya ketinggalan. Ya, padahal saya masih bisa lari, cuma dia bilang, aduh pilot sudah bilang tutup pintu saja. Padahal saya belum, sudah. Saya bilang terima kasih Tuhan, engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Ternyata hari itu ada jiwa yang didoakan dan dilayani. Dia sudah putus asa besar dan dia sudah nekat ambil keputusan yang salah. Saya percaya harga tiket pesawat yang harus dirembes kembali tidak sama dengan harga satu jiwa ini. Jadi kadang-kadang kalau kita izinkan agenda Tuhan berlaku, itu kadang-kadang menjengkelkan juga karena kita punya agenda jadi rusak semua. Tapi dengarkan agenda Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih indah. Dan hari itu saya bersyukur, terima kasih Tuhan, engkau baik. Ternyata terlambat ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Karena ada jiwa yang perlu diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus punya rencana luar biasa. Jadi sudah bisa bilang, Tuhan saya punya agenda bla bla bla. Izinkan Tuhan bekerja. Kadang di tengah jalan Tuhan bisa rubah. Siapa yang tidak jengkel dinyela gitu ya saudara. Saya yang undang dia baru. Kenapa orang lain yang masuk lebih dulu? Ya, Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Tiba-tiba Yesus dengar dia jemput di tengah jalan. Tolong Tuhan, anakku lagi sakit berat dan hampir mati. Ayo kita pergi. Begitu pergi, perempuan berdarah nyelak, saudara-saudara ya. Lalu Tuhan ngobrol sampai orang-orang dari rumah Yairus. Mungkin Yairus kepala sugatal, ini saya yang undang, kenapa orang lain yang nyelak baru lama sekali. Dia tertahu kalau di rumah sudah kritis ini. Tuhan tahu tingkat kekritisan dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di mata Tuhan orang mati sama seperti orang tidur. Makanya Tuhan bilang, mari kita pergi bangunkan Lazarus yang sudah tidur. Padahal mati. Lalu ketika orang-orang datang, bos, tidak usah kasih sibuk sudah, dia sudah mati. Dia tidur saja. Mereka tertawa, tidur apa ini, semua dokter sudah cek, sudah bikin surat kematian. Ini betul-betul false-nya sudah tidak ada, udah mati. Betul, di mata Tuhan. Tuhan berbicara dari kemahakuasaannya. Kalau saudara punya 1 miliar di kantong, uang 5.000 di jalan yang jatuh tidak akan saudara berebut. Ini saya yang lihat lebih dulu, saya yang pegang lebih dulu. Yang lihat dan yang pegang bertengkar saudara-saudara. Tapi kalau saudara punya kantong cuma ada koin 1.001, 5.000 itu berarti sekali. Saudara, dibanding dengan Tuhan, persoalan itu tidak ada apa-apanya. Karena dia Tuhan terlalu besar dibanding dengan persoalan. Jadi di mata Tuhan, orang mati sama seperti orang tidur. Susah apa bangunkan orang tidur? Di daerah saya kalau musim durian itu jualnya pakai gerobak. Dulu ya, sekarang sudah diijonkan semua. Orang-orang sudah datang beli, masih berbunga, sudah dong bayar. Sudah ya. Masih keluar buah. Saya bayar satu pohonnya. Kalau dulu itu jatuh, betul-betul murni jatuh sudah ya. Tidak ada yang diambil pada waktu masih di tangkai itu. Nah, saudara dan saya suka sekali durian. Waktu itu tengah malam saya sudah tidur. Tiba-tiba di luar dong gara-gara dong, saya sudah tidur nih. Tiba-tiba dong bilang, woi ada durian. Bayangkan sudah, itu saya bisa bangun saudara-saudara. Kenapa saraf-saraf durian itu sudah terkonek dengan saya punya telinga. Jadi biar tidurnya nyakal dong baterai durian. Pasti saya bangun saudara-saudara. Durian saja bisa kasih bangun orang. Apalagi perkataan Tuhan yang maha kuasa itu saudara. Haleluya. Jadi di mata Tuhan mati sama seperti tidur. Hari-hari ini mari kita pinjam mata Tuhan untuk melihat persoalan kita. Dan kalau sudah pinjam mata Tuhan, sudah akan memuji-muji Tuhan. Kenapa? Tidak sebanding dengan Tuhan. Sungguh tak tertandingi
Tak ada yang setara denganmu. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Jadi Tuhan melihat sama seperti kita melihat. Jangan Tuhan bilang tidak ada apa-apanya. Kita bilang wow mereka raksasa. Kenapa Tuhan tidak bilang sama Musa, Musa siapkan taruh orang hebat di depan, pegang tombak yang panjang karena waktu kamu masuk ke tanah Kanaan dari Kades Barnea, kamu akan bertemu dengan raksasa-raksasa yang luar biasa. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Kenapa Tuhan tidak ngomong? Karena itu tidak penting. Jangan menganggap penting apa yang bagi Tuhan tidak penting. Amin. Tidak penting. Wih, dulu di sana Tuhan tidak ngomong. Kenapa? Yang perang Tuhan kok. Kita ini suka cari taruh sampai detailnya. Coba lihat saudara ya. Ada yang pergi ke dokter, habis dokter vonis ini kayaknya ada benjolan. Apa yang dilakukan? Bukan pulang bersyukur Tuhan karena engkau menyembuhkan. Cari Google, benjolan itu tanda-tanda apa. Lalu dia mulai searching. Lalu akhirnya tambah hari tambah takut saudara-saudara ya. Tapi mari kita cari Tuhan. Tuhan punya agenda biar berlaku dalam hidup kita. Oh, 11.30 saudara-saudara, waktu berjalan cepat sekali. Yesus tiba di sana. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ini aneh saudara ya. Orang buta sendiri tidak minta disembuhkan, orang lain yang minta. Dalam hidup kita ini banyak kali kita bertemu hal seperti begitu. Ada suami yang ngotot sekali dengan dia punya pendapat. Lalu istri berdoa, Tuhan tolong bukukan matanya. Karena yang buta ini tersadar kalau dia buta, saudara-saudara. Malah ngotot lagi dia hebat, saudara-saudara ya. Ini perlu orang lain. Jadi kadang-kadang di rumah itu kita saling melengkapi. Bapak Ibu jangan saling menyerang. Ya. Itu kan mama bilang makanya kok terdengar-dengar, makanya hadapi ini. Ingat suami istri itu satu. Jadi kita mesti sama-sama handle. Ya, oke? Betul, kemarin itu kau salah buat keputusan, tapi saya di belakang kamu. Kita hadapi sama-sama. Jangan bilang, kau hadapi sendiri karena kau yang keputusan. Kau atur sudah sendiri. Tidak, sudah-sudah ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini orang buta sendiri tidak minta. Kalau saudara baca pasal 10, 2 pasal kemudian, itu Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, panggil orang itu, apa yang kau inginkan aku perbuat kepadamu? Aku ingin supaya aku dapat melihat, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat itu melihatlah dia. Ini dia sendiri yang punya inisiatif si Bartimeus. Tapi kali ini ada orang lain yang perlu bawa. Makanya saudara-saudara, berdua bisa bertahan. Tapi tali tidak 3 lembar tak mudah dipatahkan. Ya, sendiri kalau dingin tidak ada apa-apa, bisa gemetar. Tapi kalau dua yang satu bisa menghangatkan. Tapi tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Siapa? Tuhan. Ketika Tuhan terlibat dalam keluarga kita. Pertengkaran itu bukan jadi klimaks. Tapi solusi akan jadi klimaks. Amin. Beda. Dua-dua ini beda. Satu perasaan, satu pikiran. Coba lihat kalau rapat yang usul perempuan pasti ngomongnya begini. Saya rasa tamunya kita taruh di hotel. Kalau yang urus laki-laki, saya pikir. Bukan berarti perempuan tidak punya pikiran dan laki-laki tidak punya perasaan. Saudara. Cuma yang mendominasi tiap-tiap orang ini berbeda. Dan itu disatukan dalam mahligai keluarga. Yang namanya harmoni. Nada-nada berbeda yang disatukan dalam satu simfoni. Itu harmoni. Jadi jangan ada suami yang berdoa, Tuhan jadikan istri saya seperti saya. Tuhan tidak akan dengar doa itu. Jangan ada istri yang berdoa, Tuhan jadikan suami saya seperti saya. Tuhan tidak akan dengar. Tapi doa yang benar, Tuhan berikan kekuatan supaya bisa menghadapi istri yang perasaannya lebih dominan daripada saya. Tuhan kasih saya kekuatan. Jadi coba kalau sudah bilang, tolong Tuhan biar dia jadi sama seperti saya. Itu tidak harmoni. Saudara tahu gitar yang dipegang oleh Bintang, yang dipegang oleh Hari, ya. Itu 6 dawainya atau 6 senarnya. Nadanya beda semua. Coba Bintang di bawah sekali E. Naik B. Kemudian G. Kemudian D. Kemudian A. Kemudian E. Saya hafal. Jadi itu beda semua. Coba kita bikin E semua. Dari atas sampai bawah E semua. Do semua. Itu monoton. Saudara-saudara ya. Tapi ada do, ada re, ada mi, itu namanya harmoni. Nada-nada berbeda yang disatukan dalam satu simfoni. Bahkan kalau saudara nyanyi paduan suara, ada nada yang dikasih garis miring. Pernah lihat? 4 dikasih garis miring namanya V. Kalau cuma 4 namanya Fa. Do, re, mi, fa, fi. Coba C.
Da, 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 da. Itu 4 garis miring, saudara ya. Ya, kalau 5 garis miring namanya sel. Do, re, mi, fa, sol, se. Nah itu. Nah dalam hidup suami istri kadang-kadang ada yang garis-garis miring, saudara-saudara ya. Bilang begini, terima kasih Tuhan, ini simfoni yang indah. Karena banyak yang mulai tidur ini saudara-saudara ya. Saya tak mengerti sekali. Kenapa dia dari dulu miring terus. Jangan bersungut. Terima kasih Tuhan karena engkau kirim pasanganku yang membuat rumah tangga kami menjadi indah. Cubit pasangan sudah kau bikin hidup ini jadi indah. Jangan bikin kau bikin hidup ini jadi susah. Jangan saudara-saudara. Jadi indah tergantung dari mana saudara melihat. Jadi nada-nada berbeda yang disatukan dalam satu simfoni. Itu namanya harmoni. Jadi kalau saudara dengar harmonisasi itu nada-nada yang berbeda. Bukan nada yang sama. Amin. Saya mau bernubuat hari ini buat saudara. Keluargamu adalah keluarga yang harmoni. Jadi jangan paksakan nadanya harus berubah. Nadanya sama, cuma jadikan Kristus sebagai komposernya. Nanti dia yang akan mainkan. Dia akan buat nada-nada ini jadi luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi mereka datang kepada Tuhan. Tuhan ini orang buta, bawa kepada Tuhan. Waktu pesta di Kana, anggur habis saudara-saudara. Ibu Yesus datang kepada Tuhan. Tuhan, mereka kekurangan anggur. Pernah enggak istri berdoa, Tuhan suami saya agak nada miring sedikit. Tapi saya bersyukur engkau jadi Tuhan dalam keluarga kami. Ngomong sama Tuhan, karena Tuhan senang sekali diajak ngomong saudara-saudara ya. Tuhan, kenapa dia termu dengar saya? Nah, tadi pagi saya dengar, saya khotbah saudara ya. Ada suami istri yang baku jengkel cuma gara-gara istri ini terbiasa dengan kebersihan. Jadi sebelum makan, cuci tangan dia. Dia suami bilang dia bikin saya kayak anak-anak TK saja. Dia pikir saya tak tahu kebersihan kak. Waduh, saya stres. Makanya kadang-kadang saya datang di rumah tuh nanti lewat jam makan. Kenapa? Saya dibikin kayak anak kecil. Maukah engkau cuci tangan? Seperti kepada Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Bukan kepada istrimu, tapi kepada Tuhan. Selesai, karena dia sang konduktor yang luar biasa. Kalau izinkan Tuhan jadi konduktor, semua persoalan indah, bukan jadi masalah. Amin. Bahkan ada yang jaga lagi, cuci tangan, pakai sabun, ceret. Waduh, bayangkan saudara-saudara ya. Aduh, bilang kiri kanan, saya kenal orang itu saudara. Kok kenal tapi hari ini saya berkata firman Tuhan telah mengubah orang itu karena dia udah mengerti. Ini seorang ibu saudara. Dia ini pemimpin kaum wanita. Ini kesaksian terakhir karena waktu sudah habis saudara ya. Dia seorang pemimpin, tapi saudara ini pendeta bila lihat, kenapa ini ibu ini begitu rohani kalau dia berdoa kayak malaikat. Ini semua orang dilawat oleh Tuhan, tapi suaminya nggak pernah datang ke gereja. Lalu satu ketika ibu ini sementara pimpin ibadah wanita di gereja, Bapak Gembala ini diam-diam menyusup pergi ke rumah untuk tanya sama suami, kenapa kau tidak pergi ibadah sementara istrimu dipakai Tuhan luar biasa, dia jadi pemimpin organisasi dan dia bisa menghandle ibu-ibu untuk berbicara tentang firman. Oh, suaminya bilang begini, aduh Bapak, di gereja dia malaikat, tapi di rumah dia meleset. Maksudnya apa? Wih, trompet bocor, radio rusak, saya itu lebih bahagia kalau dia tidak ada di rumah karena itu Independence Day, itu hari kemerdekaan buat saya. Oh, Bapak mau ibadah? Saya mau, tapi oke, kita berdoa ya, Tuhan pasti punya cara. Ya siap, kita berdoa. Nah akhirnya pendeta ini satu waktu ambil kesempatan, ibu ternyata suami ibu tuh mau sekali pergi ibadah. Tapi bla 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 bla, oh ya Pak Pendeta tolong berdoa. Saya mau jadikan Tuhan sebagai pemimpin atau konduktor dalam hidup saya. Selama ini saya yang ambil alih, saya yang atur semuanya. Oh ya, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan berkati. Nah suami ini hobi mancing. Satu waktu dia ambil joran mau keluar, ujung joran terkait di vas bunga kesayangan istrinya yang tiap pagi bangun dia lap dulu sebelum lap suami, saudara-saudara ya. Ini dia lap lebih dulu saudara, sebelum dia lap suami. Saudara-saudara, itu terkait jatuh, perang! Itu dia berdiri pucat pasi dan dia bilang perang dunia ketiga pasti akan muncul. Dia tunggu 1 menit tidak ada reaksi. 2 menit tidak ada bunyi di belakang. Karena dia tahu istrinya di belakang. Begitu 3 menit dia toleh ke belakang dengan wajah pusat pasi. Istrinya bilang, gak apa-apa, papa lebih mahal dari barang itu.
Dia bilang ini orang berubah sejak kapan. Minggu berikut dia pergi ke gereja sama-sama Pak Gembala. Saya tidak tahu siapa yang rubah dia, tapi kemarin dia pupas bunga itu. Jangankan bilang jatuh, tahun terlap saja pica-pica, apalagi ini ancur bawah. Tapi nggak tahu. Oh, itulah yang disebut dengan jawaban-jawaban doa ketika kita mengizinkan Tuhan menjadi konduktor dalam hidup kita. Tali 3 lembar, tak mudah diputuskan. Tuhan memberkati, nanti kita sambung saudara-saudara ya. Tuhan memberkati. Cerita buat Tuhan Yesus ini, khotbah belum selesai ini ya. Karena saya belum bicara tentang bagaimana didoakan, pertama belum sembuh, lalu doakan lagi kedua kali sampai sembuh. Tapi saudara-saudara percayalah, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini tepuk tangan kemenangan, ini tepuk tangan luar biasa. Semua yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Yang percaya, mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan. Apa gunung di hadapan saudara? Berkata begini, di hadapan orang yang diurapi, engkau akan menjadi tanah yang rata. Boleh A saja. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, over all salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the Savior, Savior, Savior. He can move the mountain. Tadi pagi ada loh. God is mighty to save. He's mighty. He is mighty to save. Forever. Forever. Author of salvation. He rose and conquered. He rose and conquered the grave. Jesus conquered. Savior. Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save.
angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Ini tangan-tangan pemenang. Amin. Semua yang kami kerjakan sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil. Yes. Orang-orang yang kami jamah dilawat oleh Tuhan. Pekerjaan yang kami pegang diberkati oleh Tuhan. Setir mobil yang kami pegang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan orang-orang yang berafiliasi dengan kami, bersentuhan dengan kami, hadirat Tuhan mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terlalu percaya orang lemah sudah dikuatkan, orang susah sudah dihiburkan, orang sakit sudah sembuh, terikat sudah dibebaskan karena firman-Mu itu Engkau sendiri. Mari pegang persembahan yang sudah doakan, sudah siapkan, lakukanlah karena Tuhan. Engkau yang berikan kami napas, Engkau yang memelihara kami, menjaga kami, berikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan. Dan Tuhan kami bawa ucapan syukur, yang bawa milik Tuhan, dengarkan, langit terbuka, bukan uang yang turun, tapi kekuatan untuk memperoleh uang, hikmat yang turun untuk membuat keputusan, ketenangan yang turun untuk kita bisa cakap dalam segala hal, bahkan tak bersuka cita di tengah-tengah badai. Terpuji namamu Tuhan, kami memberi dengan sukacita, karena Tuhan tidak pernah menahan berkat-Nya. Tuhan Yesus, ini doa kami dan ini pemberian kami di dalam nama Yesus yang siap memberi. Mari sama-sama katakan amin.